Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update adalah tentang salah satu mobil kelas atas yang dimiliki oleh Suzuki. Ini adalah Suzuki Vitara. Vitara Reborn ya istilahnya. Dan ini adalah Grand Vitara. Nah, mobil ini kita tahu bahwa mobil ini memang sebelumnya kurang lebih bersaing dengan ya sekelas CR-V mungkin atau Mitsubishi Outlander mungkin yang cc-nya besar, lalu kemudian ukurannya juga bongsor, kurang lebih kayak gitu, atau Nissan X-Trail kemungkinan. Dan mobil ini itu mendapat pembaruan karena kita tahu bahwa edisi terakhir daripada Vitara yang berseliuran atau berkeliaran di Indonesia tuh kelihatan bentuknya udah old school. Dan kali ini dengan bentuk yang seperti ini itu lebih fresh, lebih keren, lebih anak muda, lebih gagah, dan lebih maco pastinya dengan bentuk SUV crossover yang sangat menarik. Nah, ini adalah gambar lebih jelas mengenai si edisi terbaru daripada Grand Vitara. Kalau kita lihat, ini nggak tahu ya nanti masuk ke Indonesia akan seperti apa, tapi di luaran sana udah ada. Kalau nggak salah tuh masuk di India udah diperkenalkan, dan kalau kita lihat secara desain, Grand Vitara ini mirip-mirip dengan, nggak tahu ya kenapa sekarang mobil-mobil tuh rada-rada mirip-mirip dengan itu ya, Expander ya, nggak tahu apa saya cuman saya ngerasa kayak gitu atau yang lain nggak tahu. Oh ya, by the way, buat kalian yang sorry, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bosku kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Nah, by the way, soal Vitara ini desainnya memang kelihatan lebih mantap lagi bosku. Kemungkinan juga lebih lebar, dan ini nggak tahu didesain di mana, tapi bentuknya mirip-mirip dengan Outlander yang old ya. Untuk bagian belakang, untuk bagian depannya benar-benar fresh. Di bagian atasnya itu sepertinya lampu utamanya dengan tiga LED reflektor ya, sepertinya nggak pakai proyektor ya. Apa yang di bawah ini yang lampu utamanya kurang lebih ya. Kalau yang di bawah lampu utamanya berarti yang di atas ini adalah LED DRL-nya. Dan kalau kita lihat grillnya juga kelihatan keren. Dan di bagian bawah ada sedikit dagunya yang kelihatan mantap juga. Dan kalau kita lihat di bagian depan ada dagu, lalu kemudian di bagian samping sini ada tipis over fender, lalu kemudian side body yang ada di bawah. Dan kalau kita lihat di mirroringnya atau di kaca spionnya ada kamera juga, which is nih mobil artinya support kamera 360 karena di sini di bawah logo Suzuki juga ada kameranya. Dan handle pintunya sewarna dengan body, nggak dibikin warna chrome yang ya chrome itu identik dengan warna bling bling. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita jelasin dari sisi eksterior, untuk grillnya warnanya sepertinya gunmetal, jadi kelihatan lebih cool, kelihatan lebih kalem, tapi kelihatan garang tetap ya. Garis jendelanya warna silver, warna chrome yang ada di bawah kurang lebih, dan warna hitam yang ada di atas. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan roof rail, jadi tinggal kalian extend roof rack di situ, maka tentu akan jadi lebih gagah lagi bentukannya. Di bagian depan kalau kita lihat di samping ya, rem depan udah pakai cakram, velgnya perpaduan antara warna hitam dengan warna silver by the way. Dan itu kalau kita lihat dari samping kayak gini, garis bodinya kelihatan lebih keren. Suzuki mulai berkembang dan mulai menantang desain mobilnya kalau kita lihat ya. Mantap juga sih ya kalau kita lihat dari samping kayak gini, kelihatan lampunya dikit di bagian atas, kemudian lampu utama di bagian bawah dengan housing warna hitam kayak gitu. Dari belakang nih mirip-mirip Honda HR-V edisi terbaru untuk lampunya. Lampu yang ada di atas memanjang kurang lebih kayak gini, itu keren juga. Ada emblem Grand Vitara yang ada di bagian belakang sini, dan ada logo Suzuki-nya di atas, dan ada kamera mundur pastinya. Lalu kemudian di bagian sini ada reflektor dengan lampu mundur sepertinya, dan lampu sen ditaruh di bawah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih lebar karena di sini dibikin agak mengotak, kiri kanan dibikin agak mengotak. Lalu kemudian di bagian bawah sini kelihatan ada sensor parkir 4 dan ada muffler. Dan untuk rear under garnish-nya ini kelihatan polosan aja ya, nggak ada aksen yang lebay di situ. Dan kalau kita lihat lampunya menyatu antara kiri dan kanan, memanjang dari kiri dan kanan maksudnya. Lalu kemudian ada wiper belakang dengan tidak dilengkapi. Oh, di fogger belakang nggak ada ya. Lalu kemudian di atas high mount shock lamp, lalu kemudian shark fin antena. Dan kalau kita lihat seolah-olah ini atapnya floating ya, seolah-olah ya ada pemisah di situ. Lalu kemudian tempat pengisian bahan bakar sebelah kiri, dan bannya ukurannya cukup besar ya. Kalau kita lihat sih kurang lebih ring 17-18, kurang lebih kayak gitu, dengan profil ban yang lebih tipis kayak gitu. Dan ini memang menjadikan mobil ini kelihatan lebih proper dan lebih gagah sih. Menurut saya kalau masuk Indonesia harusnya mobil ini
punya kelas dan punya kasta untuk menarik minat para customer yang ada di Indonesia. Menurut saya sih seperti itu, Bosku. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya juga nggak kalah mewahnya. Di bagian dalam ada panoramic sunroofnya, sunroof dan panoramic roof kalau menurut saya sih, karena yang bagian depannya ini harusnya bisa terbuka ya untuk bagian atas ini. Dan kalau kita lihat kaca spionnya udah pakai yang elektrokromatik, head unitnya udah pakai yang floating juga dengan touchscreen pastinya, dan ini terbagi dua nih. Nah, nggak tahu ini pakai tray apa enggak, harusnya sih pakai tray, nggak kayak yang all new HR-V yang bisa dibuka tutupnya tuh manual banget ya. Ini lebih keren intinya kalau kita lihat dari sini. Dan untuk panel dashboardnya, ini yang manual, ini yang tipe manual ya, dan cukup rame ya instrumen clusternya atau cluster instrumennya khusus bagian tengah. Dan even ini yang manual, kalau kita lihat di sini ada sentuhan warna kulit ya, warna bronze kayak gitu loh, kemudian dengan jahitan asli, dan di bawah ada tempat penyimpanan barang yang kalau kita lihat super lebar dari sisi kiri sampai ke sisi kanan, lalu kemudian ada blower AC-nya, lalu kemudian setirnya kelihatan menarik juga, desainnya bulat kayak gitu dan kelihatan keren pastinya. Dilengkapi dengan audio switch pastinya sebelah kiri, biasanya sih sebelah kanan cruise control, tapi kalau kita lihat mobil ini manual, entah manual dengan cruise control apa enggak kita nggak tahu. Lalu kemudian di bagian bawah sini parking brake-nya masih mekanikal, ada mode berkendara di bagian bawah, dan ada cup holder 2, dan ini armrest-nya memanjang ke depan, cukup proper pastinya untuk kita dudukin tangan sambil kita mengemudi. AC-nya udah digital by the way, dan di bawah sini ada slot charging, ada beberapa slot charging, dan kulit untuk joknya kelihatan bahannya kulit dengan evaporated, dan ini tentu akan sangat nyaman untuk didudukin. Dan keren untuk cluster meternya, keren. Menurut saya keren. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sini, kelihatan kayak leather ya. Tapi nggak tahu benar-benar leather apa enggak. Terus bagian atasnya ada garisnya lagi warna silver kayak gitu, dan ada kisi-kisi AC di bagian sebelah kiri. Lalu kemudian di bagian atas juga ya kayak gitulah kurang lebih. Dan di bagian bawah sini ada instrumen yang menggunakan finishing kulit di situ, termasuk di bagian dalam sini. Jadinya dengkul kita tuh nggak beradu dengan material yang keras, jadinya dia beradu dengan material kulit aja, dan ini super duper nyaman. Nah, untuk joknya kalau kita lihat ya, ini bagian dalamnya harusnya empuk, dan kalau kita lihat ini materialnya kulit tapi cukup rame. Sebelah kiri pengaturannya udah bisa high adjuster sepertinya. Enggak ya, cuman recline ya. Waduh, masih kurang. Terus bagian belakang fix kayak gitu, lalu kemudian armrestnya kelihatan, dan ini joknya kelihatan sangat tebal ya, jadi kelihatan kayak premium banget dan kelihatan kayak nyaman banget untuk kita dudukin di situ, khusus untuk bagian joknya ini. Super duper mantap. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan kecil lagi. Nggak tahu itu worth it apa enggak, tapi menurut saya sih oke banget. Nah, untuk beberapa features kalau kita lihat ya, AC-nya udah digital dengan dial manual mirip yang ada di Pajero Sport ya. Dial manualnya kiri kanan untuk naik dan turunkan suhu itu manual dengan dicantel-cantel ke atas ya. Lalu kemudian di bagian bawah ada sirkulasi udara, belum bisa dual zone untuk AC-nya, sepertinya masih single zone. Dan ya cukup oke, ada auto, ada on off, lalu kemudian ada di defogger depan, defogger belakang, ada stability control yang tepatnya di sini. Dan di bagian sebelah kanan setirnya udah dilengkapi dengan cruise control, maybe untuk yang varian automatic. Dan kalau kita lihat di bagian sebelah kanan juga ada pedal shifter yang kelihatan di sini, pedal shifternya untuk menaikkan kecepatan, biasanya untuk transmisi yang automatic, bos. Untuk fitur safety, airbagnya banyak. Harusnya fitur safety-nya udah yang top marko top lah ini. Di bagian pilar atas ada, lalu kemudian di bagian jok kiri kanan ada, lalu kemudian di setir, di dashboard ada. Super komplit. Tabrakan dari depan, dari samping harusnya masih masih lumayan safe lah harusnya. Kalau kita lihat dari fitur safety yang ada di mobil ini ya cukup komplit sih. Lalu kemudian untuk rangkanya kelihatan mobil ini monokok. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ada hill descent controlnya sepertinya, itu instrumennya. Lalu kemudian untuk cluster meternya kelihatan udah touchscreen pastinya dengan beberapa features ya, feature standar pasti udah dilengkapi dengan mobil ini. Dan ada kamera 360 seperti yang kita tunjukin tadi, bahwa mobil ini support buat kamera 360, dan harusnya super oke juga nih mobil kalau dipakai untuk
dalam kota. Nah, ini kalau kita lihat yang bagian atas tadi, harusnya dia dilengkapi dengan panoramic roof yang pakai tray atau pakai tirai yang bisa dibuka tutup kayak gitu. Nggak yang dibongkar pasang ya, tapi dibuka tutup, bos. Nah, kalau kita lihat kisi-kisi AC untuk bagian atas sepertinya yang ini ya, kalau kita lihat. Lalu kemudian untuk seat belt-nya dia model yang bisa diatur ketinggiannya dan naik turunnya lah bisa diatur. Lalu kemudian untuk mobil ini juga sama kayak mobil-mobil. Nggak tahu sekarang mobil-mobil tuh lebih ke disiapkan untuk bisa connect dengan smartphone ya. Mantap juga sih, termasuk Suzuki ini. Dan yang menarik di depan ternyata dia udah pakai pop-up display untuk yang speedometernya. Jadi kita benar-benar nggak mesti hilang pandangan dari jalan raya, kita masih bisa pandangan ke jalan raya sambil melihat berapa kecepatan kita. Cuman kurangnya kalau misalkan ibu kita ada di belakang, kita memacu mobilnya terlalu cepat, ya siap-siaplah dijewer karena dia bisa lihat kecepatannya berapa. Ya itu sih kurangnya. Tapi kelebihannya ya keren, bos. Keren. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu kemudian mobil ini support buat wireless charging. Lalu kemudian untuk custom light-nya udah LED digital. Lalu kemudian untuk head unitnya seperti yang kita jelasin tadi. Cukup mantap juga sih ya. Nah, untuk velgnya lumayan, profil velgnya juga kelihatan mantep banget. Dan untuk ukurannya sih kalau kita lihat ya kurang lebih di angka 17 apa ring 18 kurang lebih. Kurang lebih di angka segitu. Di sini kayak kita nggak ngeliat, oh di sini ada ring ya kurang lebih ring 17 lah ya. Kurang lebih pengeremannya udah pakai disc brake, pastinya lebih pakem. Dan kalau kita lihat perpaduan velgnya itu warnanya warna silver dengan warna gunmetal. Jadi kelihatan oke punya ya. Lalu kemudian bannya pakai Apollo. Wah, Apollo nggak pernah lihat di Indonesia. Untuk grill depannya keren juga kelihatan ya. Di sini kelihatan ada kamera depannya, lalu kemudian di sini grillnya ketutup, nggak tahu kenapa ditutupin, kenapa nggak dibuka aja biar maksimal pendinginannya gitu kan. Lalu kemudian di bagian dalam sini finishingnya black glossy, bagian sininya black glossy. Untuk yang nutupin ini dia finishingnya itu black dove. Dan untuk housingnya dia warnanya chrome ternyata, bukan dark chrome ya, tapi benar-benar chrome, sama kayak logo Suzuki-nya tuh warna chrome. Oke punya. Untuk bagian belakang juga sama seperti yang kita jelasin tadi lah ya. Ini adalah versi yang udah dipamerin dan kelihatan mewah dan megah memang. Dan yang ini itu udah pakai defogger belakang, jadi nggak usah ragu soal apakah mobil ini berembun pada saat hujan atau gimana gitu ya, harusnya sih enggak. Ya menurut saya sih gitu. Nah, mobil ini udah dilengkapi dengan mode berkendara, jadi drive mode select. Itu ada snow dan ada sport pastinya, dan untuk auto tinggal pencet. Nah, ya gitu sih. Ya, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang Suzuki Grand Vitara Reborn ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.